Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu tidak asing dengan kisah Naomi yang dituliskan dalam kitab Rut. Pembukaan kitab Rut dimulai dengan kesedihan ketika kelaparan melanda Bethlehem. Elimelek membawa keluarganya pindah dari Bethlehem ke tanah Moab untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Keluarga Elimelek terdiri dari istrinya Naomi dan kedua putranya yang bernama Mahlon dan Kilion. Kelaparan yang terjadi di tanah Israel membuat hidup mereka sangat pahit. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya, terpisah dengan sanak saudara untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tanah Moab. Namun di tanah Moab, kehidupan mereka bukan lebih baik. Kepahitan demi kepahitan justru terus berlanjut membayangi kehidupan mereka, bahkan lebih parah dari apa yang terjadi di Bethlehem. Kepahitan itu adalah diawali dengan kematian sang ayah Elimelek, lalu Naomi menjadi seorang ibu janda. Kemudian kedua putranya akhirnya menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Hanya berselang 10 tahun, kepahitan Naomi juga memuncak saat kedua putranya meninggal juga. Bayangkan malapetaka demi malapetaka yang harus dialami Naomi, sehingga tinggallah Naomi dan kedua menantunya tanpa keturunan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak seperti namanya, Naomi artinya manis dan menyenangkan. Perjalanan hidup Naomi justru sebaliknya. Pengalaman hidupnya di Moab telah demikian mendukakan hatinya, sehingga baginya ia tidak layak menyandang nama Naomi yang berarti manis dan menyenangkan. Justru sebaliknya, Alkitab mencatat bahwa Naomi mengganti namanya sendiri dari nama Naomi menjadi Mara, yang artinya adalah pahit. Jika kita berusaha menyelami perasaan Naomi, kepahitan Naomi tidaklah ringan. Dan itu tidak terjadi karena sikap dan perbuatan Naomi dan keluarganya, tapi terjadi dengan proses yang tidak sedikit, tidak singkat, tapi dipupuk selama bertahun-tahun. Oleh karena imannya kepada Tuhan, maka Naomi menyadari bahwa semua tragedi yang terjadi dalam hidupnya bukanlah merupakan
peristiwa yang kebetulan, tetapi ada campur tangan Allah di dalam peristiwa yang dialaminya untuk tujuan yang lebih mulia daripada yang dipikirkan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kedukaan itu, maka Naomi mendengarkan kabar bahwa di tanah kelahirannya di Bethlehem di Israel telah tersedia makanan. Musim kelaparan telah berakhir oleh karena kesetiaan Tuhan memelihara umatnya. Dan mendengarkan kabar itu, maka Naomi pun memutuskan untuk kembali bersama kedua menantunya ke Bethlehem, tempat kelahirannya. Tetapi di tengah perjalanan Naomi berpikir, lalu berkata kepada menantunya, "Kembalilah ke rumah ibu kalian. Biarlah saya yang pergi ke tempat kelahiran saya, karena kalian masih bisa menjalani hidup yang lebih baik, menikah kepada anak orang dan memperoleh kebahagiaan dan kehidupan dan anak." Tetapi Ruth menolak permintaan Naomi. Hanya Orpa pun sebenarnya awalnya menolak untuk tidak meninggalkan mertuanya. Tapi Ruth menolak jelas-jelas. Naomi akhirnya berkata kepada Orpa, "Tidak apa-apa, silahkan kembali ke rumah orang tuamu." Dan Orpa pun mencium Naomi, lalu pergi kembali ke rumah orang tuanya. Ruth justru marah kepada mertuanya karena selalu didesak untuk mengikuti Orpa kembali ke orang tuanya. Lalu Ruth berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di sana aku mati. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi dari itu. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari engkau selain dari maut." Sahabat rohani yang baik hati, akhirnya Ruth dan Naomi berjalan bersama hingga tiba di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai di sana. Karena tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi hidup mereka, maka Ruth pun pergi ke ladang dan memungut sisa-sisa jelai. Menurut hukum imamat, para pemilik diperintahkan untuk tidak memanen seluruh hasil ladangnya dan harus menyisakannya sebagian bagi orang miskin. Kebetulan Ruth memungut jelai di tanah milik Boaz dari kaum Elimelek. Dalam pekerjaannya Ruth sangat gigih dan rendah hati. Hal ini menarik perhatian sang pemilik ladang, yaitu Boaz, untuk mencari tahu siapakah Ruth ini sebenarnya. Kemurahan hati Boaz semakin besar setelah tahu bahwa Ruth adalah perempuan yang bersama Naomi yang datang dari Moab. Bagi Boaz, kemurahan hati Ruth bukan hal yang harus dipuji, sebab ia yakin bahwa Tuhan jugalah yang menuntun hidup Ruth. Nas kita ini adalah kata-kata Boaz kepada Ruth karena sudah tahu bahwa Ruth orang yang setia dan baik kepada Tuhan dan mertuanya. Maka Boaz pun berkata, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Melihat iman dan kebaikan hati Ruth, Boaz akhirnya jatuh hati dan menikahi Ruth. Melalui pernikahan ini kemudian Ruth menjadi nenek buyut Raja Daud, Raja Israel yang terbesar, dan Ruth juga menjadi nenek moyang Tuhan Yesus.
Karena Yesus lahir dari ibunya Maria yang berasal dari keturunan Daud. Luar biasa, semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang ajaib. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita saat ini? Kitab Rut adalah contoh yang indah tentang bagaimana Allah dapat mengubah situasi tanpa harapan menjadi sesuatu yang mulia. Sama dengan perjalanan kita. Kita pun sering menghadapi situasi yang sangat sulit tanpa harapan. Tetapi tangan Tuhan cukup baik untuk menuntun kita melewati semua itu. Akhirnya sesuatu keajaiban pun terjadi. Kisah Naomi dan Rut dimulai dengan tragedi, kengerian, kelaparan, dan kematian orang-orang terkasih Naomi dan Rut. Semua habis, namun karena mereka selalu taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan merancangkan sebuah kehormatan tertinggi buat Naomi dan Rut dan juga untuk bangsa Israel. Rut tidak hanya berbahagia setelah menikah dengan Boas, tetapi ia juga menjadi orang tua, nenek moyang Yesus Raja Israel, Raja di atas segala raja. Sekali lagi pekerjaan Allah sungguh ajaib. Adakah kita masih meragukan pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Menyaksikan kisah Rut, kita harus percaya bahwa kehidupan ini tidak bisa kita tentukan sendiri dan juga tidak bisa kita tebak. Kita tidak akan pernah tahu kejutan-kejutan apa yang akan Tuhan hadirkan bagi kita di masa depan, sama seperti Naomi dan Rut. Yang harus kita imani adalah bahwa apa yang kita tabur, Tuhan akan membalaskannya, dan apa yang kita lakukan, Tuhan menilainya. Dan bagi orang yang setia kepada Tuhan, segalanya indah pada waktunya. Sahabat rohani yang baik hati, khususnya para ibu-ibu, kita sekarang melihat Rut sebagai contoh seorang ibu yang luar biasa, yang penuh dengan keyakinan bahwa kebaikan tidak akan pernah terlupakan oleh Tuhan. Karena itu marilah kita meniru, meneladani sikap Rut yang setia kepada Tuhan, setia kepada mertuanya. Akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan karena Tuhan Allah yang ajaib. Kita pun pasti mengalami hal yang sama. Jangan putus asa, sebab Tuhan Allah kita yang ajaib di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik hati, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami disegarkan oleh nats hari ini, di mana Boas memberikan sambutan yang luar biasa kepada Rut yang oleh kesetiaannya kepada Tuhan dan kebaikannya bersama-sama dengan mertuanya Naomi. Boas berkata bahwa Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah. Engkau yang telah berlindung di dalam naungan Tuhan akan diberkati untuk selamanya. Inilah bagian penting dari pengalaman Rut untuk kami juga boleh percaya kepada Tuhan, boleh bernaung di bawah sayap Tuhan, dan boleh berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan sesulit apapun. Karena jalan Tuhan selalu jalan yang ajaib, dan kami pasti Tuhan tuntun asal kami percaya dan setia mengikut Yesus. Jadilah Tuhan Raja di atas segala raja, di tengah-tengah keluarga kami, di hati kami, di hati anak-anak kami, dimanapun kami hidup. Karena kesetiaan kepada Tuhan
tidak pernah mengecewakan kami. Berkat-Mu melimpahi kami semua. Ampuni segala dosa kami, dan biarlah Ruth menjadi patokan pedoman hidup kami untuk menjadi seorang Kristen yang tangguh dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.